kutip hidup terus berjalan, pendidikan terus berjalan dengan baik, tapi tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan ini. Nah, dari manajemen ini 1, 2, 3, 4 ini, maka kita akan melihat bagaimana strateginya dalam konteks implementasi, strategi implementasi dari 1, 2, 3, 4 ini tadi. Nah, tentu saja karena fokus kita, rakor kita adalah pembelajaran dan penilaian, maka strategi implementasi terkait ini bagaimana? Yang pertama dari sisi dinas pendidikan, tupoksi utama adalah ini, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan terkait. Yang pertama, persebaran COVID-19 di kabupaten kota, yang ini dengan membentuk pos terkait itu. Ada yang memberi nama macam-macam, silahkan, agar menjadi lebih itu mungkin pos tangguh atau apa tadi saya lihat ada. Terus kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan itu mengembangkan sarana-prasarana penunjang implementasi pembelajaran penilaian di masa pandemi COVID-19 dengan segala kebijakannya tadi, yaitu koordinasi, sinkronisasi tadi. Yang ketiga, Dinas Pendidikan melakukan manajemen dan strategi pelaksanaan kurikulum, artinya melakukan koordinasi, sinkronisasi terkait kebijakan manajemen dan strategi kurikulum. Yang keempat, koordinasi dan seterusnya ini menyangkut manajemen dan strategi pembelajaran dan penilaian. Dan yang last but not least, terakhir bukan berarti tidak penting, adalah peran orang tua dan wali murid dalam proses pembelajaran dan penilaian itu tidak hanya tanggung jawab diserahkan begitu saja, tetapi ditebelin terus, dikoordinasi, sinkronisasi, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana LPMP? LPMP itu sesuai fungsinya adalah memberikan layanan penjaminan mutu. Di LPMP tentu saja harus tidak mungkin berdiri sendiri, mau tidak mau harus bekerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam memberikan layanan penjaminan mutu. Terkait apa? Pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita karena kita tadi melakukan koordinasi sinkronisasi ini, bagaimana rinciannya? Nah, saya mulai dari pada aspek ketika melakukan perencanaan, apa yang dilakukan oleh dinas? Dalam hal ini juga pengawas-pengawas yang terlibat, yaitu pertama, dinas melakukan pemetaan sekolah berdasarkan info resmi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Yang ini tentu saja dinamis sekali, jadi mohon terus lakukan. Terus yang kedua, dinas melakukan pemetaan pelaksanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan berdasarkan zona kesehatan. Nah, di tempat itu zonanya apa? Apakah hijau, orange, atau kuning, atau hijau, kuning, atau orange, atau merah kehitaman. Nah, terus kemudian yang ketiga, zona hijau dan kuning, persiapan pembukaan sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi zona hijau dan kuning itu mulai bisa melakukan persiapan pembukaan sekolah, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Zona merah dan orange itu belajar dari rumah. Dan kemudian dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan tahun ajaran baru kepada sekolah sesuai dengan hasil pemetaan tadi, disosialisasikan. Dan sekolah diminta untuk merencanakan pembelajaran sesuai ketentuan. Ya kalau masih merah ya PJJ misalnya ya lakukan, direncanakan dan lain-lain. Terus kemudian karena zona saya masih merah, maka sekolah selanjutnya diminta untuk mensosialisasikan perencanaan pembelajaran sesuai hasil pemetaan kepada siapa? Kepada orang tua melalui komite atau langsung kepada orang tua. Mungkin melalui rapat dan lain-lain. Rapat yang memungkinkan, kalau enggak ya surat. Terus kemudian sekolah diminta melaporkan hasil perencanaan pembelajaran sesuai ketentuan zona sekolah dan atas persetujuan komite sekolah atau orang tua. Jadi
kita tahu bahwa tatap muka dan lain-lain yang langsung pada zona-zona apapun memerlukan persetujuan orang tua. Terus, dinas memverifikasi dan mendata zona sekolah berdasarkan usulan dari sekolah, baru kemudian membuat penetapan. Oh, ini sekolah ini silahkan pakai ini, sekolah ini silahkan pakai ini. Nah, begitu sudah ditetapkan, maka dinas meminta sekolah untuk membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan zonanya. Terus kemudian ketika itu sudah sekolah sudah mulai bikin, ya tentu saja dinas melalui pengawas dan juga kerjasama dengan LPMP untuk mendampingi, jangan sampai sekolah ditinggal. Nah, setelah hasil perencanaannya sudah ada, RPP model jarak jauh misalnya, atau program-program yang dilakukan sekolah ada, maka sekolah melaporkan dan mensosialisasikan rencana pembelajaran dan penilaian ini, serta menyiapkan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan zona yang ditentukan atau berdasarkan ketetapan dari dinas tadi. Dan terakhir, ketika sekolah sudah mengimplementasikan seperti saat ini, maka dinas melalui pengawas dan melalui bidang yang seksi tertentu yang ditunjuk akan terus melakukan supervisi pelaksanaan pembelajarannya dan penilaian pada tiap sekolah. Berdasarkan itu, dan loop terus kembali lagi ke satu, yaitu terus memperhatikan situasi perkembangan COVID-19 dari hari ke hari. Karena bisa jadi yang seperti rakor sebelumnya, misalnya yang dari Jawa Tengah itu mula-mula di zona hijau, kemudian tiba-tiba menjadi zona kuning dan menjadi zona merah, maka harus segera mengambil sikap dalam hal itu. Maka ini jangan dipandang 1-12 itu linier setelah itu selesai, tapi ini loop kembali lagi ke 1, dan itu bahkan situasinya dinamis sekali. Ini harus terus ngecek, dan saya yakin Bapak Ibu itu sudah melakukan itu. Nah, sekarang bagaimana di satuan pendidikannya? Di satuan pendidikan, pertama melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan zona kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tadi, yang dari sebelumnya. Nah, berdasarkan zona ini tentu saja kita tahu betul ada 2 secara prinsip, yaitu untuk zona hijau dan kuning, itu setelah dinas memeriksa kesiapan sekolah yang akan melakukan proses pembelajaran dan penilaian, maka persiapan ini terutama adalah untuk pola tatap muka yang bisa dilakukan secara langsung untuk zona ini, tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang tadi disampaikan oleh Bu Nini. Sedangkan untuk zona orange dan merah, dinas memeriksa kesiapan sekolah untuk melakukan PJJ atau pembelajaran dari rumah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita berikutnya, itu tadi alur perencanaannya, apa yang dilakukan oleh dinas dan seterusnya. Nah, sekarang pembelajaran dan penilaian di zona hijau atau kuning. Bapak Ibu, untuk pembelajaran di zona hijau atau kuning itu kita sudah tahu ya betul bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka langsung. Pembelajaran tatap muka langsung di satuan pendidikan pada zona hijau dan kuning dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak atau physical distancing. Makanya tadi diulang-ulang animasi tadi, film animasi tadi, yang itu nanti juga disosialisasikan ke sekolah. Oh, kalau begitu tidak serta-merta itu dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang ketat. Dan saat ini semua sekolah lah saya sebut itu sudah relatif paham tentang ini. Terus kemudian apakah bisa dilakukan? Ya seyogyanya bijaksana dulu, yaitu beri masa transisi. Kalau seperti Surabaya pernah dilakukan semacam uji coba dulu,
atau Jawa Timur itu kalau yang di SMA SMK, tetapi untuk yang SMP ke bawah itu dilakukan semacam uji coba dulu, maka dan setelah itu baru diterapkan jika memungkinkan. Nah, untuk ketika diterapkan jika memungkinkan itu tidak langsung semuanya, tapi masa transisi dulu, yaitu berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka, terus jadwal pembelajaran, jumlah hari dalam seminggu, dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar. Pembagian ini siapa yang menentukan? Ya tentu saja satuan pendidikan, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan. Anggap aja ini teori di atas kertas gitu, smooth, teori perencanaan di atas kertas smooth, baru kemudian ketika masa transisi smooth, tidak ada sesuatu dan lain-lain, maka akan muncul masa kebiasaan baru. Ini harapannya kayak gitu, yaitu pada zona hijau dan kuning pembelajaran dilakukan, terus kemudian pembelajaran tatap muka dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat tadi, terus membudayakan pola hidup bersih, pola interaksi yang tepat, dan seterusnya sesuai dengan yang sudah dibiasakan pada masa transisi tadi. Nah, kenapa tadi saya katakan lu harus segera lihat lagi yang ini tadi? Nah, ini harus lihat lagi nomor 1 adalah ini. Apabila daerah tersebut dikategorikan bukan lagi daerah zona hijau atau kuning, maka satuan pendidikan harus segera melakukan pembelajaran dan penilaian dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Kenapa ini semua ujung-ujungnya adalah kita bikin keseimbangan antara 2 hal, yaitu pembelajaran yang berkualitas di satu sisi dan penilaian yang berkualitas di satu sisi, dan sisi lain adalah keamanan dan kesehatan semua warga sekolah, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian maka apa langkah pelaksanaan dinas untuk yang zona hijau kuning ini? Ya, alurnya mirip dengan tadi. Ya, alurnya mirip dengan tadi, akan tetapi memperhatikan kezonaannya, yaitu memberikan arahan kepada sekolah agar memberikan sosialisasi kepada semua guru, orang tua terkait dengan pelaksanaan pembelajaran penilaian di sekolah. Terus memberikan arahan kepada sekolah untuk memeriksa sarana prasarana sekolah untuk mendukung kegiatan akademik sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu saja jika tidak ada ya harus diatur, diadakan, dan lain-lain. Terus memberikan arahan kepada sekolah agar mempersiapkan strategi, model, dan penjadwalan akademik. Yang terkait nomor 3 nanti ada sesi yang akan mendiskusikan hal ini. Terus kemudian memberikan arahan agar sekolah mengagendakan koordinasi secara rutin dengan seluruh guru dan staf sekolah, secara intensif tentang perkembangan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di sekolah. Nah, dinas melalui kepanjangan tangan atau langsung melalui pengawas atau dari Bapak Ibu Kasih atau Kabid memberikan arahan sekolah agar menjalin komunikasi intensif ke sesama kepala sekolah, saling memberi inspirasi. Oh, loh, sekolahku kayak gini, di sekolah sampean kayak apa, dan seterusnya. Dan sekolah meminta kepala sekolah atau meminta sekolah untuk melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini misalnya pengawas, komite sekolah, tokoh mahkamah, tokoh masyarakat untuk membangun kepercayaan bersama. Kepercayaan bersama itu ya tentu saja saling menyemangati dan saling mengingatkan. Terus kemudian memastikan sekolah bahwa warga sekolah selalu melakukan protokol kesehatan selama berangkat di sekolah maupun sepulang dari sekolah. Terus kemudian berkoordinasi dengan unit di daerah terkait untuk pencegahan perkembangan COVID-19 dan juga berkoordinasi dengan LPMP dalam rangka penjaminan mutunya. Di depan berarti. Nah,
Untuk zona hijau dan merah, situasinya mirip dengan itu langkahnya, artinya ada beberapa step, tetapi tentu saja memperhatikan zonanya, yaitu dalam hal ini zona kuning dan merah. Untuk pembelajaran di zona, orange dan merah. Untuk pembelajaran di zona orange dan merah, tentu saja belajar dari rumah, yaitu belajar dari rumah di era kebiasaan baru ini secara akademis itu kan yang sudah populer adalah pembelajaran atau pendidikan jarak jauh. Yang ini dapat dilakukan secara daring dalam jaringan, artinya melalui internet, atau luar jaringan sesuai kondisi sekolah. Bisa jadi atau kombinasi, ya bisa jadi menggunakan TV, SBO misalnya, atau radio pendidikan dan lain-lain yang tiap di kabupaten kota punya RRI-nya misalnya. Nah, silakan lakukan. Yang ini sesuaikan dengan kondisi sekolah, siswa dan orang tua. Sementara direktorat atau Kemdikbud secara umum itu punya misalnya rumah belajar, kelas mayan dan seterusnya, dan beberapa sumber juga sedang dibuat sumber belajar. Tetapi yang tidak kalah penting, saya yakin tadi di share tadi, Dinas juga sudah melakukan ini itu yang sudah luar biasa terkait belajar dari rumah ini. Nah, untuk pembelajaran dalam jaringan, guru melakukan aktivitas belajar melalui beragam media belajar daring untuk pendampingan siswa belajar di rumah. Kalau sekolah punya Learning Management System, LMS sendiri, ya gunakan LMS sekolah. Kalau tidak, guru itu sekarang luar biasa juga. Jadi saya sampai terkagum-kagum melihat perkembangan ragam kemampuan yang guru dan ragam model daring yang bisa digunakan. Dulu Google Classroom gitu saja sudah terasa hebat, tapi sekarang guru punya berbagai senjata untuk itu. Ya senjata pamungkasnya WA Group itu juga sudah luar biasa kalau diterapkan dengan baik. Karena cepat, komunikasi bisa terjalin dengan cepat, terus kemudian informasi bisa, apa sih guru ngomong-ngomong direkam, langsung dikasihkan siswa, itu juga sudah luar biasa. Banyak guru yang upload di YouTube, upload pembelajaran di YouTube, terus kemudian siswa diminta untuk mengakses. Kenapa saya tahu ya? Saya minta, ayo coba tunjukkan apa YouTube Anda, pembelajaran Anda kayak apa. Nah itu banyak yang share ini. Jadi ini guru sekarang luar biasa. Maka pengawas ini tinggal senyum, terus kemudian menyemangati guru gitu, wis aman. Nah yang berat memang di daring ini adalah tentang kuota dan gawainya. Yang itu tadi beberapa dinas sudah memikirkan hal itu. Bagi Bapak Ibu dinas yang lain yang bertanya, tadi bisa dilihat di chat yang tadi. Ada yang internet, model internet kampung, share wifi. Nah, ada yang meminjamkan dari sekolah gadgetnya yang melalui skim tertentu yang sekolah ada, itu terus dipinjamkan. Macam-macam lah. Artinya saya yakin hal-hal seperti ini itu dengan segala keterbatasan kita bisa mengatasi cobaan ini. Dengan ada cobaan itu kan naik kelas. Gitu. Moga-moga dengan cobaan COVID-19 itu kita semua naik kelas. Dalam hal ini menjadi melek IT dan lain-lain, dan siswanya juga harapannya gitu. Nah, apakah semua melulu mengandalkan daring? Untuk situasi tertentu tetap bisa dilakukan luring, yaitu dalam luar jaringan. Misalnya, ini misalnya ya, guru berkunjung ke rumah siswa atau grup-grup kecil dengan memperhatikan protokol kesehatan atau tempat yang disepakati guru dan siswa orang tua untuk tutorial kunjung istilahnya. Apa kesulitannya ditanya itu. Siswanya sudah senang, tapi harus protokol kesehatan. Kenapa? Karena saya punya teman-teman YouTube itu share misalnya, saking kangennya ketika guru mengunjungi siswa, ini siswa SD, SMP gitu, siswanya nggak sadar wis morong gapyok memeluk gurunya. Saking kangen nih, terutama guru bunda-bunda itu ke siswa-siswanya. Itu kangen. Lah itu nggak boleh.
ya kangen, tapi aja sampai seperti itu karena protokol itu nomor satu, protokol kesehatan pada situasi ini. Terus tentu saja dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada. Nah, saat ini agak reda. Kemarin-kemarin itu orang tua cenderung betul-betul kualan, mengeluh dan lain-lain karena ternyata mendampingi guru, mendampingi siswa belajar itu bludreknya pada kumat. Jadi tidak bisa sesabar gurunya dan lain-lain. Ya kita sendiri kalau menghadapi anak kita sendiri ketika mendampingi belajar itu emosi cepat naik karena keinginan kita untuk anak itu copet gitu. Sementara anak ya yang tahu itu kalau secara ilmu kan gurunya, ilmu mendidiknya. Maka situasi yang sekarang ini juga ada hikmah. Kalau dulu itu guru mudah disalah-salahkan, misalnya guru tiba-tiba ada yang mencubit dan lain-lain itu diperkarakan. Kayaknya sekarang situasinya hikmahnya adalah orang tua kelihatannya jauh lebih menghargai guru dibanding era sebelum pandemi. Maka sekolah bekerja sama dengan orang tua dalam proses pembelajaran dan penilaiannya. Terus ujung-ujungnya semuanya terlaksananya pembelajaran penilaian yang berkualitas dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan semuanya. Nah, dengan memperhatikan bahwa untuk zona hijau, zona orange atau merah itu seperti ini, maka dinas langkah-langkahnya ya tentu saja mudah dibayangkan apa yang harus dilakukan. Jadi seperti halnya yang sebelumnya, langkah-langkah yang ini tadi, maka ini tinggal langkah-langkahnya disesuaikan pada zona tersebut. Misalnya, memberikan arahan kepada sekolah agar mengidentifikasi kondisi sekolah, ekonomi orang tua, budaya masyarakat untuk menentukan pendekatan PJJ yang sesuai. Nggak bisa dipaksa misalnya harus daring semua, atau daring yang model sinkronus, langsung pakai Zoom semua. Ya, untuk kondisi orang tua, mampu nggak untuk melakukan itu siswanya. Nah, terus kalau sudah ditemukan, oh inilah nanti PJJ-nya, saya akan gunakan ini dinas akan kemudian memberikan arahan kepada sekolah untuk memeriksa sarana. Saranamu kurang apa dan lain-lain, nanti cari jalan keluarnya. Terus memberi arahan kepada sekolah agar mempersiapkan strategi, model, dan penjadwalan yang sesuai dengan PJJ-nya. Terus yang keempat, memberikan arahan agar sekolah mengagendakan koordinasi secara rutin. Yang tadi seperti halnya tadi memotivasi agar tiap kepala sekolah, masing-masing kepala sekolah atau semua kepala sekolah saling sharing pengalaman melalui MKKS. Terus kemudian jangan lupakan dinas juga meminta sekolah atau menciptakan iklim sehingga pengawas dan lain-lain itu berperan seperti selama ini bahkan lebih dalam situasi ini. Harus keliling loh Pak Fauzan ya, terus masuk BDR gak kayak aku. Terus kemudian memastikan pilihan pendekatan PJJ yang diambil sekolah itu tidak membebani siswa dan orang tua ya, beban pasti namanya belajar dan lain-lain pasti beban. Jerbasuki mowo beo, akan tetapi beban itu jangan sampai terlalu berlebih dalam situasi ini. Misalnya seperti saya katakan tadi, memaksakan harus daring secara sinkronus, misalnya pakai Zoom atau web meeting yang lain, sementara itu memerlukan paket data. Yang paket data itu tentu saja urusannya dengan duit dan lain-lain. Walaupun misalnya untuk provider itu sekarang sudah cukup lama ini menyediakan kuota sekian giga dengan harga yang relatif murah. Tapi itu tetap duit walaupun relatif murah. Murah mahal itu kadang-kadang kan ukuran tiap orang berbeda. Terus yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan unit pencegahan COVID-19 pada daerahnya. Ya opo perkembangannya sekarang? Jangan-jangan sudah beralih ke hijau. Nah kalau beralih ke hijau, maka mode yang sebelumnya yang akan bisa digunakan. Nah, sedikit saya akan ke arah flip nanti sebagai terutama untuk pengawas.
Yaitu bahwa pembelajaran itu bisa terentang mulai tatap muka langsung, atau secara full daring atau distant online yang tidak ada guru dan lain-lain, tapi langsung pada sistem online dan seterusnya sudah disediakan. Dalam hal ini untuk yang kanan itu fungsi guru lebih banyak sebagai perancang, pengembang dan lain-lain. Nah, tentu saja ekstrim yang kanan ke sana itu kita sudah mengetahui betul kalau full online dan lain-lain dalam situasi sekarang atau yang kemarin-kemarin itu dirasakan berat bagi siswa dan orang tua harus mendampingi. Maka kontinum yang relatif memadai untuk BDR ini adalah model blended, yaitu campuran antara tatap muka, baik langsung maupun virtual, dan kemudian melalui pembelajaran tanpa tatap muka, jadi penugasan dan lain-lain, atau dengan pendampingan tutorial. Nah, untuk yang blended ini, itu ujung-ujungnya adalah memerlukan strategi pembelajaran yang cocok untuk itu. Nah, strategi yang relatif cocok secara penelitian dan sudah diterapkan itu adalah model pembelajaran terlipat atau model pembelajaran terbalik. Atau paling nyaman pakai bahasa sananya yaitu flip learning atau flip classroom. Yang ini nanti mohon Bapak Ibu pengawas untuk memotivasi guru untuk menggunakan ini. Apa maksudnya? Tak lihat dulu, kalau nggak ada nanti berarti saya jelaskan di sini. Nah, flip learning atau flip classroom itu, pembelajaran terbalik itu begini. Kalau selama ini saat tatap muka, guru itu menjelaskan konsep atau materi kepada siswa atau meminta untuk menyelidiki sesuatu kepada siswa. Setelah itu siswa berlatih, mungkin berdiskusi dan seterusnya. Nah, sekarang dibalik, di flip, yaitu dengan PJJ, guru itu mendeliver materi dulu. Bisa jadi dalam bentuk modul, bisa jadi dalam bentuk instruksi, bacaan-bacaan, sumber belajar yang lain. Nah, guru menginstruksikan kepada siswa, ayo pelajari dulu ini. Diberi pertanyaan-pertanyaan penuntun. Misalnya diminta menggarisbawahi kata-kata yang penting. Diminta untuk meringkas, diminta untuk bikin mind map. Jadi intinya siswa diminta untuk membaca dulu, belajar dulu dari sumber yang sudah dikirimkan. Itu guru ketemu guru. Jadi dikirim, belajar dulu, diberi arahan dengan, kalau istilah UNESA itu dulu LKS penuntun belajar atau study guide. Nah, katakanlah selama 3 hari atau sekian hari sebelum pembelajaran atau selama seminggu sebelum pembelajaran sudah dikirim lebih dulu untuk belajar. Nah, nanti saat tatap muka itu guru tidak menjelaskan materi, tetapi bertanya, apa kesulitanmu membaca ini? Apa yang ini, apa yang itu. Jadi diskusinya semacam tutorial jadinya, yaitu apa kesulitan siswa, terus kemudian saling berdiskusi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lain ketika tatap muka virtual dan lain-lain. Baru setelah itu penugasan lanjutan. Jadi intinya dibalik, guru itu ketika ketemu tidak menjelaskan itu, tetapi adalah sebagai tutor tadi atau tutorial atau untuk mengklarifikasi hal-hal tertentu berdasarkan apa yang sudah dibaca oleh siswa. Ya. Jadi untuk PJJ ini mohon tidak kita motivasi guru untuk tidak menggunakan model seperti biasa. Kalau seperti itu nanti pembelajaran menjadi cukup lama ketika guru tatap muka hanya dibatasi misalnya seminggu paling hanya 1 jam digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang siswa belum baca. Nah, itu sangat rugi. Maka dibalik aja modelnya. Nah,
Dengan demikian maka pembelajaran jarak jauh itu bisa dibagi menjadi dua pendekatan, tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada model dalam jaringan atau daring dan model luar jaringan. Mohon diingat, ini itu bukan pemisahan. Begitu menggunakan dalam jaringan, berarti tidak bisa luar jaringan. Bukan begitu. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, maka ujung yang sana, itu alternatifnya yang menurut saya ini yang relatif masuk akal dipakai, bahkan dalam konteks ini di pendidikan tinggi, itu ya kombinasikan yang disebut hibrid tadi. Dengan daring dibantu dengan luring. Maksudnya apa? Ya dikirim aja dulu bahan-bahannya. Terus nanti kemudian diskusi, tanya jawab dan lainnya bisa lewat WA group atau lewat cara lain. Kalau mampu ya lewat Zoom atau Google Meeting. Kalau di mahasiswa itu oke. Tetapi kalau untuk siswa boleh jadi yang ini tidak terlalu banyak. Karena ketika misalnya ada yang 20%, 80%, 20% sinkron dengan menggunakan Google Meeting atau Zoom. Ternyata yang hadir, tingkat kehadiran di Google Meeting juga nggak terlalu tinggi karena berbagai situasi. Maka hibrid ini harus menurut saya itulah yang digunakan dengan melihat berbagai kondisi. Ini terutama untuk pembelajaran jarak jauh. Sehingga bisa jadi TV terus nanti dipandu dengan diskusi di WA Group setelah menonton channel SBO kalau nggak salah. Nah, terus kemudian guru mendiskusikan itu di WA Group kelas, itu bagus. Itu berarti kombinasi antara luring, yaitu luar jaringan karena melalui TV tadi, terus kemudian dikombinasikan dengan dalam jaringan. Misalnya ada bahan ajar dalam bentuk buku siswa atau dalam bentuk modul yang dibuat atau dalam bentuk model lain, terus kemudian ada TV atau radio, terus kemudian ada LK, terus kemudian nanti diskusinya melalui WA atau melalui terus pekerjaannya di submit, dikirim oleh siswa melalui Google Classroom misalnya. Nah, itu berarti kan kombinasi itu semua. Sekali tempo misalnya guru berkunjung dengan batasan-batasan protokol yang ketat. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah alternatif yang ujung kanan ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini tetap harus ada interaksi. Jangan sampai sudah jauh antara guru siswa tidak ada interaksi. Dan kita tahu betul guru itu dengan PJJ itu kerjanya tidak lagi sesuai jam pelajaran. Ini yang capeknya guru dan kita tahu betul itu banyak yang share terkait capeknya guru karena melayani itu sampai malam. Karena ketika gadget dipakai orang tuanya pagi untuk bekerja, baru malamnya itu bisa dipakai siswa mengerjakan malam, kadang-kadang tanya melalui WA group atau WA langsung, lah guru itu harus menanggapi. Sehingga dengan model pembelajaran jarak jauh itu justru guru memang aktivitas belajar mengajarnya tidak lagi dibatasi oleh jam pelajaran di situ, bahkan stretch terentang dari pagi sampai malam. Dan itu semua mengalami untuk guru. Maka kenapa? Untuk menjaga bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus tetap ada interaksi. Interaksi antara siapa? Antara siswa dengan siswa yang lain melalui WA atau melalui cara lain tadi. Interaksi antara siswa dengan guru. Dan yang terakhir, interaksi antara siswa dengan sumber belajar tadi. Melalui Flip, siswa belajar lebih dulu, dengan bantuan LKPD penuntun belajar misalnya, atau melakukan sesuatu dulu, atau menyelidiki dulu, terus nanti baru kemudian ketika ketemu tatap muka, baik virtual maupun di WA dan lain-lain, maka yang didiskusikan adalah apa yang sudah dilakukan, atau hasil di bacaan tadi. Tidak mulai dari nol saat tatap muka, baik virtual maupun langsung. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana supervisi, monitoring, dan evaluasinya? Tentu saja ini melibatkan tripartit, yaitu ada kementerian yang dalam hal ini Direktorat SMP, terus kemudian ada LPMP selaku penjaga dan penjamin mutu,
terus kemudian ada dinas, dan ada pihak sekolah. Jadi ada empat partit malah. Apa saja yang dilakukan dalam benak bayangan dari secara perencanaan sebagai berikut. Dinas mengagendakan koordinasi atau rapat online secara rutin dengan seluruh kepala sekolah, mungkin melalui media WA Group atau rapat melalui Zoom, Webex, dan lain-lain. Yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah, apa kendalanya, dan lain-lain. Terus kemudian melalui pengawas, dinas melakukan pendampingan terkait pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di sekolah, dan menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Terus kemudian tetap melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan untuk memastikan bahwa pembelajaran dan penilaian sudah berjalan sesuai aturan. Terus kemudian menemukan apa kendalanya dan mencoba untuk secara bersama-sama mencari alternatif solusinya. Terus dievaluasi untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan aktual sesuai dengan kondisi. Dan yang terakhir itu semua dalam konteks manajemen pendidikan yang nanti melaporkan hasil kegiatan ini kepada direktorat melalui LPMP. Maka 4 entitas ini gambarannya seperti ini, yaitu direktorat tadi setelah dari rakor ini tentu saja meneruskan kebijakan-kebijakan dari kementerian, terus kemudian dinas tadi menyambut, terus kemudian dengan situasi konteks dan lokal jenuh yang ada, itu kemudian ke Satuan Pendidikan dan LPMP. Dalam konteks MONEF, maka dinas itu memberikan instrumen ke MONEF ke Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan itu akan mengisi itu tadi, meneruskan, misalnya kepala sekolah meneruskan ke guru, ke siswa, ke orang tua sesuai dengan instrumen MONEF, terus hasilnya dianalisis, dilaporkan ke dinas, terus dinas mengkolek hasil laporan dari tiap sekolah tadi, terus kemudian melaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke direktorat, melalui PSMP. Maka melalui LPMP, sorry. Maka LPMP menerima laporan dari dinas, terus kemudian menganalisis dan melaporkan ke Kemdikbud melalui direktorat PSMP. Jadi gambarannya seperti ini. MONEF ini tentu saja supervisi monitoring evaluasi ini bagi Bapak Ibu pengawas adalah kita sebut sebagai bidang kerjaan sehari-hari, makanan sehari-hari. Jadi ini tugas utamanya. Sebelum saya akhiri untuk sesi pemaparan saya adalah ini dari Bapak kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, selain Tri Pusat Pendidikan, selain Engarso Sungtulodo dan seterusnya, itu juga menyatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, kita selaku pendidik itu merawat dan menuntun agar sampai pada kodrat itu, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam situasi apapun ini saya tambahkan, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kenormalan baru atau adaptasi baru ini, tetap tugas kita dalam bidang pendidikan adalah sedapat mungkin terus membantu, merawat, mendidik, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih dari saya untuk sementara sekian dulu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Mahono. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dari Pak Mahono. Dari chat room itu sudah ada beberapa testimoni ya dari beberapa dinas kabupaten kota bahwa mereka telah menyikapi sangat banyak bagaimana penerapan pembelajaran dan penilaian di sekolah di kabupaten kota Bapak Ibu di dinas masing-masing. Kalau pertanyaan saya lihat cuma ada satu, atau kita tanggapi dulu Pak? Ya. Terima kasih. Jadi ini saya
sambil saya baca, terus kemudian Bapak Ibu saya harapkan untuk membaca juga dari Bapak Ibu Kabid, Kasih, dan juga pengawas untuk menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Siapa tahu cocok. Ya, saya cek. Mari kita saling ini ya, sama ini tadi untuk baca. Nah. Ini saya scroll ke atas sampai nggak ada ujungnya sebentar. Ini dia. Awal jadinya Surabaya. Betul, luar biasa. Terima kasih ini. Hadir, oh ya, hadir semua. Yang hadir-hadir, oke. Mengikuti, oke. Dari pengawas. Dari Ngawi lengkap, siap. Ojo lali ayam bakar Ngawi. Ngawi itu apa tuh sing populer? Kasih kesempatan peserta. Bentar. Kalau tidak ada yang dicek. Bu Ninis, dari Lumajang suara tidak jelas. Sekarang moga-moga sudah jelas ya. Ini suara saya jelas nggak? Jelas. Orangnya nggak jelas nggak apa-apa. Pokoknya sih jelas. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas. Eda, itu ada yang menunjuk tangan. Jadi kasih kesempatan kalau nggak ada pertanyaan dicek, kasih kesempatan nanya langsung. Letak geografis ini Blitar ya. Ini betul, anak sudah mulai jenuh dibanding di samping itu sarana prasarana masih ada yang terbatas. Letak geografis siswa terkait dengan jaringan juga menjadi kendala. Ya, intinya anak sudah jenuh itu di mana-mana. Anak itu ingin segera ketemu gurunya, ketemu teman-teman yang lain. Itu secara fitrah kayak gitu. Nah, maka tugas kita dalam konteks ini dinas adalah mempelajari, memastikan agar jika letak geografis itu tidak memungkinkan tatap muka secara daring seperti ini, sebetulnya kalau ada Vicon seperti ini pada siswa, itu cukup mengobati kerinduan. Hanya saja seperti ini kan agak mahal. Bagi tiap siswa kita bayangkan untuk terjadinya seperti ini, katakanlah setengah hari itu kan sekitar 500 megabyte itu kalau nggak salah. Secara kuota ratusan ordernya dan itu secara harga puluhan ribuan, sudah sekitar 6.000 ke atas. Maka bagi sekolah yang jangkauan internet itu tidak memungkinkan, maka dinas mohon untuk memfasilitasi agar pertemuan luring dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan berbagai cara itu bisa jadi mulai bisa diterapkan. Terus, tadi sudah sekolah binaan saya SMP Kabupaten Pasuruan ada yang menggunakan PJJ dan ada yang tatap muka. Yang tatap muka adalah sekolah yang berbasis pondok. Semua siswa wajib mondok. Meski demikian pelaksanaan dibuat shift 1 dan 2 dengan isi kelas 50%. Untuk yang PJJ ada yang daring, ada yang luring. Yang daring untuk sekolah yang wilayahnya lebih dari 80% terjangkau internet. Sedangkan yang tidak terjangkau menggunakan luring. Bagus. Jadi tidak harus 100% tadi, tapi tetap bahasa kerennya jangan sampai no child left behind. Jadi ojo sampai ono sing ketinggalan. Ketika dinas memutuskan atau sekolah memutuskan pakai daring dengan 80%, sementara yang 20% harus tetap ditangani. Mungkin dengan model luring dan seterusnya. Ya. Hasil revisi hampir sama. Makanya di keputusan menteri itu nomor 179 kalau nggak salah itu ada 3, yaitu boleh menggunakan K13 kurikulum nasional yang selama ini ada atau menggunakan itu. Kalau itu dirasa berat, sesuaikan lagi, sekolah bisa menyesuaikan sendiri, itu difasilitasi. Jadi untuk keluhan yang ini dari Mojokerto, saya paham seperti itu. Mojokerto ini tadi mana ya? Paham memang
kalau dibaca itu beberapa mirip, tidak ada perubahan signifikan, tapi itu dinyatakan silakan atur sendiri. Nah, untuk Madiun itu BDR dengan bahan ajar modul yang disusun MGMP semua mapel. Nah, ini semoga-moga menjadi inspirasi. Kalau Pacitan serupa dengan itu, yaitu RPP-nya disusun untuk RPP yang model apa untuk pedoman pelaksanaan PJJ ini, yang tentu saja disesuaikan kondisi sekolah. Apakah nanti hasil penilaian tadi sudah e-rapot, tadi sudah disampaikan Bu Eli bahwa e-rapot juga akan disesuaikan dengan Kepmen yang baru tadi. Ya, awal PJJ antusias masih sampai 90%, tapi penurunan sekarang itu sampai 50%. Guru-guru luar biasa sudah berperan. Nah, upaya yang dilakukan tidak mengenal batas waktu, betul tadi. Sehingga masa pandemik ini Bapak Ibu guru lebih banyak melayani siswa sampai 24 jam sehari ibaratnya. Ini bagus, memang situasinya seperti ini dan dari Kabupaten Tulungagung ini merekam dengan baik. Dan itu harus kita kita harus bersimpati kepada beliau-beliau Bapak Ibu guru itu. Memang situasinya seperti itu. Ya. Kami mengapresiasi terbitnya kurikulum daerah. Ya, bila kebijakan pelaksanaan kurikulum tidak berbeda-beda, cukup satu saja yaitu kurikulum darurat. Nah, justru kurikulum darurat tadi itu di situ ada klausul lek iki si abot, sekolah bisa menyesuaikan lagi. Jadi jangan sampai nanti itu malah menutup peluang sekolah untuk betul-betul menyesuaikan dengan kondisi. Yang penting ada pembelajaran dan pembelajaran itu bermakna. Jangan misalnya dikatakan tuntas-tuntas jebule anak tidak belajar, ibaratnya begitu. Kota Batu sudah punya bekerja sama dengan televisi lokal ATV dan pembelajaran dilakukan dengan ATV. Salah satu bantuannya luring dengan televisi, bagus. Maka guru itu biasanya bikin konten, Surabaya juga gitu. Guru-guru bikin konten untuk ke Surabaya TV SBU kalau nggak salah. Terus kemudian untuk Sidoarjo menggunakan kurikulum dari Kemdikbud itu sudah ada. Guru berbagi .kemdikbud.go.id RPP. Bapak Ibu yang lain bisa lihat. Terus jaringan internet ternyata masih ditemukan juga akses internet yang rendah. Terus kemudian ini tadi sudah ada yang baca, ini sudah saya share juga tadi, yaitu yang tidak memiliki HP dan paket data itu dibantu dengan berbagai cara. Mohon Bapak Ibu dari dinas jika ada nanti membaca yang dari Sidoarjo ini, siapa tahu sebagian bisa diterapkan jika memang ada situasi yang serupa. Terus kemudian Gresik, materi disusun melalui pemetaan materi yang siapa MKKS dan pengawas dan MGMP. Bagus. Yang dari Kabupaten Ponorogo tadi fasilitas sekolah tadi sudah, protokol kesehatan, melatih guru dan lain-lain. Ini sudah melakukan upaya-upaya ide-ide luar biasa. Sebentar. Nah ini Mojokerto pelaksanaan PJJ, ada shop pembelajaran dari rumah, dan membuat kebijakan pembelian paket data untuk memfasilitasi proses BJJ SMP negeri melalui dana BOS. Sehingga sebetulnya kalau ada kebijakan pembelian paket data, terus kemudian terus kemudian secara gadget ada, maka pembelajaran tatap muka secara maya seperti ini mungkin 20 menit, 30 menit untuk setiap mapel selama seminggu itu bisa dilakukan. Itu untuk mengobati kerinduan untuk ketemu. Nah, Kota Surabaya telah membuat surat edaran PJJ, terus bekerja sama dengan beberapa TV, saya juga sudah melihat, terus kemudian merampingkan KD-KD. Nah, itu KD-KD itu yang walaupun sudah ada edaran karena ada peluang bahwa KD-KD bisa disesuaikan lagi, silakan ini
difasilitasi oleh dinas. Terus kemudian ya ini bimbingan sampai membuat buku atau bahan ajar modul bagus. Ya. Nah ini kombinasi luring daring berubah. Subsidi pulsa pakai data dilakukan manajemen sekolah, tidak semua sekolah. Pengawas cenderung memantau pembelajaran luring sampai hari ini terus untuk pertimbangan kebijakan bagus. Dan kini pengawas sih cocok untuk seperti ini berdasarkan pengalaman, kematangan ini sehingga bisa memberikan usulan-usulan kebijakan yang real, realistis sesuai kondisi dan terkini sesuai kondisi. Nah ini Yaksi Tubondo sama ada difasilitasi MGMP, MKKS melakukan relaksasi penyesuaian kurikulum. Ini sudah dilakukan. Terus melakukan jarak jauh dengan berbagai aplikasi. Aplikasinya disebutkan luar biasa. Yang ini juga menunjukkan kedalaman pengetahuan, pemahaman dari dinas kabupaten. Ada Google Classroom, Google Form, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Ini ada nama Kabupaten Lamongan. Lamongan terkenal dengan banyak makanan yang enak-enak. Ada sotonya dan lain-lain. Sopo sing nawani soto Lamongan. Membentuk sekolah tangguh, siswa tangguh, dan seterusnya. Terus harus memenuhi protokol kesehatan, sarana prasarana, dan ada dukungan ini dari puskesmas, komite, pemerintah daerah. Jadi, dan terakhir persetujuan dari orang tua pasti. Ini sudah mulai, tapi terus diawasi, dijaga situasinya, dilihat pada zonanya juga. Yang saya yakin itu dilakukan. Oke, itu beberapa yang sudah saya sampaikan. Nah ini ada melaksanakan semua Pak, ini Surabaya. WiFi sekolah juga difasilitasi oleh wali kota di RT RW untuk siswa yang kesulitan internet. Nah, saya yakin ini tiap dinas, tiap tempat itu sekarang sudah mau tidak mau karena tanda kutip adaptasi kebiasaan baru. Ini luar biasa kerja nyatanya dari tiap kita itu untuk melakukan itu. Ya. Kalau Lumajang itu karena tidak bisa daring atau tidak memiliki HP Android, dibentuk program guru sambang siswa. Sekolah membentuk TKB, tempat kegiatan belajar. Yang paling banyak 5 siswa dibuat jadwal. Nanti mohon untuk yang lain juga, Kabupaten Lumajang. Tadi dipadukan dengan flip ya. Jadi flip learning, jangan sampai ketika berkunjung itu baru akan memulai pembelajaran. Rugi. Sudah berkunjungnya memerlukan effort, tapi mulainya dari nol. Gunakan flip, yaitu deliver dulu, kirim dulu bahannya, siswa pelajari. Ketika berkunjung tinggal membimbing mana-mana yang sulit. Oke. Bentuk pembelajaran sudah, izin sholat, monggo. Sebentar lagi, ini paling 2 menit, ini sampai 12.20. Ya. Nah, saya cek. Maaf yang saya lewati bukan berarti itu. Nah ini. Dari Tulungagung, beberapa waktu yang lalu mengikuti serial webinar tentang sinergi dengan instansi terkait, diantaranya pihak desa atau kelurahan. Untuk mengatasi paket, perlu kerjasama dengan pihak desa agar dapat menyediakan jaringan WiFi. Ya, ini saran atau sudah diterapkan. Saya mengharapkan ini sudah diterapkan. Karena saran dari Bapak atau Ibu yang Kabupaten Tulungagung itu untuk diri panjenengan, untuk melakukan itu. Ya. Jadi bagaimana agar kondisi ini dapat terwujud? Ya coba diterapkan, ya Bapak Ibu yang dari Tulungagung. Memang seperti itu. Bapak Ibu bisa baca yang dari Tulungagung untuk yang lain-lain, best practice-nya apa yang dilakukan. Ya nanti tinggal kalau ingin bersinergi, katakanlah yang dari Surabaya tadi RT atau RW itu menyediakan WiFi dan lain-lain bisa diakses. Kenapa itu bisa terjadi? Nah itu nanti untuk yang dari Kabupaten Tulungagung bisa bertanya
saling japri dan lain-lain. Siapa tahu ada teknik-teknik tertentu yang bisa diterapkan. Jenuh ya. Mohon maaf, istirahatnya jam berapa? Sebetulnya ini karena tadi yang sesi pertama agak mundur, maka setelah ini istirahat. Ya, betul. Dari Kabupaten Ponorogo, guru-guru selama ini tuh kalau kuliah itu kan dikondisikan guru tatap muka, guru jarak jauh, bukan guru jarak jauh. Ya, memang seperti itu situasinya. Jadi sekarang ini kan namanya darurat tadi, apa-apa yang dulu disiapkan, sebetulnya guru itu juga sudah mulai disiapkan dengan model hibrid dan lain-lain, tapi ternyata situasinya seperti ini. Dan dalam waktu yang singkat, akhirnya guru cenderung mengcopy paste sumber belajar yang ada dan tidak disesuaikan dengan tugas-tugas, tidak disesuaikan dengan kondisi sekolah. Maka ketika ada pertanyaan, siswa dengan mudah bisa menjawab dari Google, tinggal copy pastekan. Nah, ini kelemahan yang selama ini juga muncul. Maka caranya adalah ya guru bikin pertanyaan sendiri yang bersifat penuntun belajar. Misalnya, yang penting adalah guru meminta siswa melakukan sesuatu, membuat peta pikiran misalnya, terus kemudian membuat pertanyaan berdasarkan yang dibaca, mengorganisasikan bacaan menjadi bagan misalnya, jadi membuat mode yang berbeda. Jadi seperti itu. Kalau sekedar bertanya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian umum yang jawabannya bisa diambil di Google, anak sekarang itu 1 menit untuk menjawab 10 pertanyaan bisa. Jret-jret ambil Google, kopas. Nah, maka tugas kita untuk pengawas itu memastikan agar guru itu bisa memfasilitasi strategi belajar yang saya katakan tadi kepada siswanya. Kota Probolinggo terakhir ini, saat ini sedang melaksanakan pooling untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk persiapan tatap muka terbatas. Bagus, dan memang harus seperti itu karena menyangkut persetujuan dari masyarakat. Dengan prioritas utama kesehatan, keselamatan. Baru nanti aspek kualitas pembelajaran dan lain-lain itu mengikuti itu. Terima kasih. Itu tanggapan-tanggapan dari saya. Untuk materi nanti akan di-share setelah sesi terakhir dari rakor, dan itu sudah ada di panitia semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan keterbatasan ini adalah saya tidak bisa menyapa satu persatu. Secara wajah saya bisa lihat tapi tidak bisa menjawab satu-satu. Akhir kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak Wano, terima kasih atas tanggapan dari chatroom. Tapi boleh minta waktunya sebentar ya, Pak? Untuk oh ya, bisa tutup. Sebelum tutup semuanya gitu, sebelum keluar istirahat. Ada yang Kota Surabaya, Ibu Tri Endang, silakan Ibu, cepat ya Bu, cerita istirahatnya lebih cepat. Baik, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah chat banyak Pak di chatting itu terkait dengan pelaksanaan PJJ oleh Kota Surabaya. Intinya Kota Surabaya sudah merespon semua kebijakan Kemendikbud Pak. Jadi melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tadi sudah dilaksanakan, baik itu flipped learning, kemudian pembelajaran STEAM, kemudian kami juga membuat modifikasi kolaborasi kurikulum antar mata pelajaran Pak. Jadi kami juga sudah menyederhanakan RPP, tadi juga saya sudah chat di sana. Kembali lagi ketika kami mengadakan supervisi akademik melalui mode daring, memang ada hambatan ketika guru mengajar, beberapa siswa di sana memang tidak memunculkan wajah karena memang keterbatasan kuota. Jadi untuk menghemat kuota itu harus stop video begitu. Jadi ketika saya supak untuk mapel matematika, kebetulan saya supervisi mata pelajaran matematika, itu terjadi kesulitan ketika melaksanakan penilaian sikap. Mungkin kalau penilaian yang berhubungan dengan
pengetahuan, kemudian keterampilan, itu sudah kami lakukan melalui game, kuis, dan lain sebagainya untuk pengetahuan, supaya anak tidak bosan. Dan bahkan kami juga mengadakan pembelajaran itu dengan moda seperti webinar seperti ini, jadi bisa 3 guru tampil dengan mengajarkan mata pelajaran yang KD-nya sama, jadi yang esensial saja, yang bisa langsung diajarkan bersama-sama. Nah, itu sudah kami laksanakan, Pak, dan hasilnya luar biasa. Anak-anak juga tidak bosan dengan hal seperti itu. Kemudian untuk yang luring itu sudah kami buatkan juga seperti buku digital yang berbentuk majalah digital juga. Itu juga untuk mengatasi literasi sekolah yang masa pandemi ini memang mulai menurun. Ya, jadi kami menggunakan majalah digital itu juga sudah kami lakukan melalui BIMLAT kepada tim literasi sekolah-sekolah yang ada di Surabaya supaya literasi sekolah ini tetap berjalan seperti itu. Dan di dalam majalah digital itu juga ada banyak sekali materi-materi yang bisa dibaca oleh siswa untuk yang luring, Pak. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, mungkin karena cepat ya Pak, jadi saya tidak bisa baca untuk sharing apa yang sudah kami lakukan di Surabaya. Terkait dengan penilaian tadi Pak, untuk matematika memang kesulitan sekali. Untuk matematika itu kesulitan sekali, terutama penilaian sikap. Kemudian siswa juga sulit sekali untuk menangkap pelajaran matematika, sehingga orang tua mendampingi itu sampai saya mendengar orang tua itu berbicara di belakang layar itu sambil mengarahkan putra-putrinya untuk bisa menerima seperti apa pembelajaran disampaikan gurunya. Mungkin Bapak bisa memberikan tip atau trik supaya pembelajaran matematika ini bisa mudah diterima oleh siswa. Oke, seperti itu Pak Wahno, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, saya Baik, jawab Pak. ya. Izin dulu ke polisinya, moderator. Ya, pertama saya terima kasih sharing panjenengan, baik melalui chat room atau melalui langsung seperti ini. Bapak Ibu yang lain sekali lagi mohon untuk tidak segan membaca chat room, luar biasa itu chat dari itu. Kalau perlu dikopas saja, jeret, terus kemudian dipaste ke Word yang nanti kita baca pelan-pelan. Bapak Ibu bisa itu. Karena banyak itu sumber inspirasi dari teman-teman yang sudah melakukan, termasuk yang dari Bu Endang tadi. Jadi Kota Surabaya telah merespon, dan ini yang menarik adalah karena kuota untuk web itu, web meeting, atau melalui Zoom dan lain-lain itu mahal, maka pertama, siswa nggak perlu menampilkan wajah, itu karena ada wajah, ada video, berarti urusannya dengan kuota. Tapi yang tidak kalah penting adalah untuk mapel-mapel yang KD-KD-nya nyerempet-nyerempet, ayo wajar bareng-bareng aja. Misalnya 3 mapel tadi ya, untuk web meeting bareng-bareng. Itu bagus. Terus kemudian terkait literasi nanti ada sesi tersendiri, tetapi saya ingin menyampaikan untuk semuanya bahwa kemampuan untuk memahami bacaan, kemampuan untuk mengelola informasi, kemampuan memilah informasi, kemampuan untuk menjadikan informasi menjadi sesuatu yang produktif, yang akhirnya itu adalah dimensi-dimensi literasi, itu merupakan fondasi bagi kecakapan abad 21 atau sekarang ini. Yang 4C itu fondasinya adalah literasi itu. Dan dalam situasi apapun kita seyogianya akan terus mengembangkan ini dengan segala keterbatasan. Yang nanti ada sesi tersendiri. Bagaimana dengan penilaian sikap? Terus kemudian bagaimana dengan matematik? Untuk penilaian sikap, saya menyarankan salah satu atau yang utama adalah gunakan penilaian diri. Jadi jika observasi itu sulit dilakukan, maka satu, gunakan penilaian diri, kembangkan bersama siswa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan reflektif yang siswa akan jawab. Terutama untuk membantu siswa mengembangkan sikapnya, bukan untuk menjadi hakim, untuk menghakimi, tapi terutama untuk mengembangkan sikap-sikap baik agar menjadi lebih baik lagi, yang nanti mungkin dengan reward berupa pujian atau berupa harapan-harapan terus ke siswa. Jadi self-assessment ini. Terus kemudian sekali lagi minta bantuan ke orang tua. Pada siswanya ini
yang perlu dikembangkan apa kira-kira. Misalnya sulit untuk bangun pagi atau sulit apa, lah itu nanti itulah yang berdasarkan masukan dari orang tua nanti bersama siswa membuat program. Ayo, misalnya sulit bangun pagi, ayo nak kita bikin misalnya alarm bersama satu kelas. Nah, kayak gitu, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan matematik? Betul. Jangankan untuk siswa SMP saja yang kuliah, saya megang yang semester kemarin elektro, dasar elektronika itu situasinya mirip. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah latihan itu gunakan sebagai penuntun belajar. Jadi jangan menggunakan model konstruktivis yang keras, yaitu kalau konstruktivis yang keras kan siswa itu diberi tantangan yang kompleks, tantangan yang rumit. Terus kemudian ketika dia bisa mengerjakan, maka yang mudah-mudah akan bisa. Tapi kalau situasi ini jangan, tahap demi tahap. Yang mudah-mudah aja dulu, satu demi satu, step by step. Dan ini harus sabar. Saya ingin secara umum aja saya sampaikan. Jadi misalnya kita bicara untuk SMP bilangan bulat misalnya, ya mulai dari yang sederhana dulu. Penambahan, pengurangan bilangan bulat, terus baru nanti bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, atau campurannya dari situ. Intinya apa? Walaupun saat daringnya, saat pertemuan tatap muka, itu jangan digunakan terlalu banyak untuk menjelaskan, tapi untuk mengidentifikasi kesulitan, terus kemudian mencoba memecahkan bersama. Resep ini pun belum tentu berhasil, tapi menurut saya itulah yang kalau untuk matematik yang bisa diterapkan. Saya melihat ketika guru mendeliver pekerjaan, tugas ke siswa, karena relatif rumit, di luar jangkauan siswa, maka siswa ini kan memerlukan bimbingan orang tua. Orang tuanya banyak yang nggak sabar, itu dikerjakan sendiri oleh orang tua. Sis, dolino ae tak garap dhewe. Engko mari ngono salinen utawa iki setorno mbek gurumu. Nah itu banyak terjadi. Maaf. Nah itu kenapa saya lihat karena tugas itu terlalu ada lompatan-lompatannya. Ya, maka oke lah step by step, dikit-dikit untuk menuju ke yang rumit. Jangan langsung dipaksa ke yang rumit seperti ketika tatap muka langsung. Ini situasinya memang berbeda. Tapi terima kasih, ini sharing yang luar biasa. Oke, saya kembalikan ke model. Sip, pas. Terima kasih Pak Wahono atas penjelasannya. Ibu Triana, puas ya Bu? Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Pak Wahono. Terima kasih Pak atas Wahono. pencerahannya. Semua atas materi. Tapi Sami. Semoga materi yang telah disampaikan Pak Wahono pada siang ini bisa memberikan inspirasi lagi bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf, sekarang karena waktunya sudah 12.33 menit di jam di sini, berarti kita harus istirahat. Kita akan istirahat 1 jam ke depan, kita akan kembali lagi pada jam 13.30. Pada Pak Wahono, materinya sangat menginspirasi. Kita berikan aplaus untuk Pak Wahono. Terima kasih Pak Wahono. Bertemu lagi di lain kesempatan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Istirahat dulu. Bapak Ibu, nanti kita kembali jam 13.30 ya. Sekarang silakan istirahat, sholat, makan. Terima kasih.